Desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Bareskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga belak-belakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak, di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Bareskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners, bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK. Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Jepang. Setelah kasus Pagar Laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup, dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait, dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Bareskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan ketua RW setempat begitu. Dan Bareskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang.
Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 kilometer di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Barreskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Barreskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga belak-belakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak. Di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Barreskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Barreskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners, bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK. Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Pang. Setelah kasus pagar laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang Kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa
keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya, yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Barreskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal Kades dan juga Ketua RT dan Ketua RW setempat begitu. Dan Barreskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi Kepala Desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Barreskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin Tribuners, di mana Barreskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga belak-belakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak, di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Barreskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Barreskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Jepang. Setelah kasus Pagar Laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga Desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang Kades begitu ya. Dan juga kantor Desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, Kepala Desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi
Meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Barreskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal Kades dan juga Ketua RT dan Ketua RW setempat begitu. Dan Barreskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi Kepala Desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Barreskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga Ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Barreskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga blak-blakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak, di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Barreskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Barreskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK. Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Jepang. Setelah kasus pagar laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang Kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong.
Ada sebanyak 400 warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentuk gerakan tangkap Arsin, kepala Desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Bareskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal Kades dan juga Ketua RT dan Ketua RW setempat begitu. Dan Bareskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Bareskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga blak-blakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak, di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Paku Haji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Bareskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPH
Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Pang. Setelah kasus pagar laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin bekerja ini terlihat tertutup dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentuk gerakan tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Bareskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal kades dan juga ketua RT dan ketua RW setempat begitu. Dan Bareskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Bareskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga belak-belakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak. Di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Paku Haji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Bareskrim Polri
sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners, bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK. Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Pang. Setelah kasus pagar laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup, dan tidak hanya itu, rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait, dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Bareskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal kades dan juga ketua RT dan ketua RW setempat begitu. Dan Bareskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi, dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya, sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Bareskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga belak-belakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi, dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak, di mana dia menjelaskan kalau
Apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa, dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Bareskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners, bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK. Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Pang. Setelah kasus Pagar Laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga Desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang kades begitu ya. Dan juga kantor Desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup, dan tidak hanya itu, rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala Desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait, dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Bareskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal kades dan juga ketua RT dan ketua RW setempat begitu. Dan Bareskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi, dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya, sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Bareskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang.
Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga blak-blakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak, di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Barreskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuner, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Barreskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuner, bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Pang. Setelah kasus Pagar Laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Barreskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal Kades dan juga Ketua RT dan Ketua RW setempat begitu. Dan Barreskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya.
Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Bareskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga blak-blakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak. Di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuner, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Bareskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SGB dan SHM di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen mulai dari warga setempat, instansi terkait dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuner bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Pang. Setelah kasus Pagar Laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang Kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Bareskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan ketua RW setempat begitu. Dan Bareskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang.
Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 kilometer di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Barreskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Barreskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga belak-belakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak. Di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Barreskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Barreskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen mulai dari warga setempat, instansi terkait dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Jepang. Setelah kasus pagar laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang Kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa
keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya, yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Barreskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal Kades dan juga Ketua RT dan Ketua RW setempat begitu. Dan Barreskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Barreskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Barreskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga belak-belakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak. Di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Barreskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Barreskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners, bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Jepang. Setelah kasus pagar laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong.
Ada sebanyak 400 warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, yang membentuk gerakan tangkap Arsin, kepala Desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Bareskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal Kades dan juga Ketua RT dan Ketua RW setempat begitu. Dan Bareskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Bareskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga belak-belakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak, di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Paku Haji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Bareskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners, bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPH
perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Pang. Setelah kasus pagar laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ya, ini terlihat tertutup dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Bareskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal kades dan juga ketua RT dan ketua RW setempat begitu. Dan Bareskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Bareskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga belak-belakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak, di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Paku Haji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Bareskrim Polri
sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners, bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK. Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Pang. Setelah kasus pagar laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup, dan tidak hanya itu, rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait, dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Bareskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal kades dan juga ketua RT dan ketua RW setempat begitu. Dan Bareskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi, dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya, sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Bareskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga belak-belakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi, dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak, di mana dia menjelaskan kalau
Apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuners, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa, dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Bareskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SHGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuners, bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK. Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Pang. Setelah kasus pagar laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ya, ini terlihat tertutup, dan tidak hanya itu, rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait, dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacaranya yaitu Yunihar. Namun Yunihar ini menduga kalau Arsin sedang menghadiri agenda di luar begitu ya. Jadi diketahui bahwa Bareskrim juga telah menggeledah rumah Arsin pada Senin 10 Februari malam kemarin, di mana penggeledahan itu terkait kasus pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat ada sekitar 10 pengawal kades dan juga ketua RT dan ketua RW setempat begitu. Dan Bareskrim Polri juga mengatakan penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Diketahui juga Tribuners bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir. Dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kalau Arsin diperiksa sebagai saksi, dan meski diduga kuat Arsin ini terlibat di dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau seperti apa begitu. Sehingga harapannya memang Arsin ini bisa diketahui dulu Tribuners di mana saat ini keberadaannya, sehingga bisa diusut soal kasus pagar laut 30 km di Tangerang yang tidak kunjung diketahui siapa dalangnya begitu ya. Jadi kepala desa Kohot yaitu Arsin saat ini memang sedang menjadi sorotan karena lagi-lagi dia tidak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri ini menggeledah rumahnya pada Senin 10 Februari malam kemarin. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pemalsuan surat izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga SHM di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin ini hanya terlihat sekitar 10 pengawal kades dan juga ketua RT dan RW setempat begitu Tribuners. Di mana Bareskrim Polri mengatakan kalau penggeledahan itu sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang.
Dan terkait keberadaan kliennya, kuasa hukum Arsin yaitu Yunihar ini mengaku tidak tahu. Bahkan Yunihar juga blak-blakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin juga. Di mana dia menduga kalau Arsin ini tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan itu terjadi. Dan diketahui bahwa Arsin telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir Tribuners. Dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kalau Arsin ini diperiksa sebagai saksi dan meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Juhandani ini tidak mau menerka-nerka apakah Kades Kohot itu akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau tidak, di mana dia menjelaskan kalau apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka? Ini baru diketahui setelah Barreskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti. Dan selain Arsin Tribuner, sang istri juga ikut diperiksa, di mana istri Arsin ini diperiksa di Polsek Pakuhaji pada Senin malam. Dan istri Arsin tidak sendiri, adik iparnya juga turut diperiksa dan terlihat keduanya ini menandatangani sebuah berkas diduga BAP begitu ya. Dan hingga saat ini Barreskrim Polri sudah memeriksa 44 saksi kasus dugaan surat izin SGB dan SHM, di mana puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen mulai dari warga setempat, instansi terkait, dan juga saksi ahli. Dan juga Tribuner bahwa keberadaan Arsin ini masih menjadi teka-teki sebab memang dia tidak terlihat lagi setelah sempat viral pasca debat dengan Menteri ATR BPK. Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang yang disebutkan Arsin dulu Jepang. Setelah kasus Pagar Laut ini mencuat, Arsin ini menjadi sorotan sehingga warga desa Kohot ini mengaku juga jarang melihat sang kades begitu ya. Dan juga kantor desa Kohot tempat Arsin ini terlihat tertutup dan tidak hanya itu rumah Arsin yang tidak jauh dari kantornya juga kelihatan kosong. Ada sebanyak 400 warga desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentuk gerakan Tangkap Arsin, kepala desa Kohot yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Jadi ketua gerakan yaitu Aman Rizal mengatakan kalau mereka sudah tidak mempercayai lagi kinerja Arsin sebagai kepala desa. Jadi Aman mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melaporkan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Jadi meski demikian, laporan ini juga tidak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait dan warga Kohot mengaku merasa dirugikan Tribuners oleh tindakan Arsin, terutama atas dugaan keterlibatan dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah. Diketahui Tribuners bahwa keberadaan Arsin ini bahkan tidak diketahui juga oleh pengacara